Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog saya Bram. Nah teman-teman, saya mau bagiin tips nih buat para single yang belum menemukan pasangannya. Ini ada tips dari saya nih, gimana caranya biar kita bisa nemuin jodoh kita gitu. Saya mau teman-teman, sebelum melanjutkan menonton, mohon support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Terima kasih tips. Kemudian saya dapat inspirasi dari rekan kerja saya kebetulan. Jadi ternyata itu dia punya kegalauan itu masalah jodohnya. Saya singkat aja ya cerita gitu. Jadi dia pernah mau menjalin hubungan serius dengan seorang wanita gitu. Teman bahkan dah sempat mau menikah. Hanya pada akhirnya ditunjukkan bahwa mereka tidak berjodoh lah, begitu intinya. Jadi sampai sekarang mungkin sebelum move on, jadi masih galau. Jadi itu dampaknya sedikit banyak pengaruh ke kerjaannya. Nah, yang mau saya kemarin saya kasih tips ke dia gitu. Ya saya mau ceritain di sinilah biar teman-teman, kita nggak ngebahas hanya marketing aja ya teman-teman. Kita ngebahas masalah hubungan sama rekan kerja lah. Itu penting juga kan, bina hubungan, kita mengerti rekan kerja kita sedang dalam kondisi bagaimana gitu. Nah jadi dia itu rentang usianya mungkin usia yang sangat matang lah untuk menikah gitu. Kalau di agama saya kan di rentang usia 24 sampai 25 tahun itu udah pantas lah, sesuai dengan dari sunnah dari Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah gitulah. Jadi kebetulan saya sudah selamat gitu melewati fase itu. Jadi pada usia 24 tahun saya sudah diizinkan menikah gitu. Sekarang karuniai 2 orang anak. Ya alhamdulillah, fase galaunya udah lewat gitu. Jadi saya cerita gitu sedikit, kasih tips lah ke dia gitu. Yang pertama gini, dia kan masih belum move on nih ceritanya nih teman-teman. Masih belum move on sehingga cenderung menutup diri lah gitu, masih belum bisa ngelupain. Nah saya bilang yang pertama perlu dilakuin itu ya kita harus ikhlas gitu. Harus ikhlas bahwa memang menerima kita perempuan yang kemarin itu tidak berjodoh gitu dengan kita gitu. Jadi harus ikhlas. Jadi begitu kita ikhlas, hati kita terbuka gitu. Hati kita terbuka, bisa menerima nanti ada sosok perempuan lain gitu yang mungkin hadir, yang mau dekat dan lain sebagainya. Nah itu penting gitu. Jadi yang pertama harus ikhlas, move on gitu. Kalau memang yang kemarin misalnya atau kita belum berjodoh dengan kita, ya kita harus ikhlas menerima, membuka hati untuk yang lain gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, setelah move on, pastikan gitu kita cari pasangan kita itu tempat yang benar lah teman-teman gitu. Jadi yang benar itu kalau di agama saya mungkin ya, di agama saya, agama Islam, kita mungkin bisa cari gitu, ta'aruf lah kalau bahasanya gitu ya. Cari wanita itu mungkin di tempat kajian gitu, pengajian, atau di masjid, atau mungkin di tempat kebetulan dia lagi kuliah gitu kan, lagi sekolah, itu juga bagus karena basicnya, backgroundnya pendidikan gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman cari sosok wanita itu di real gitu ya. Real, jangan di media sosial. Oke lah media sosial misalnya gitu, di Instagram atau Facebook, tapi jangan gitu sama foto gitu, karena foto mau bisa diedit teman-teman. Jadi diusahakan kalau misalnya ada kecocokan gitu sama seseorang itu, ta'aruf, bertemu lah gitu dengan calon kita misalnya, atau dengan kalau dalam syariat saya gitu, bertemunya itu harus didampingi oleh mahram gitu. Jadi kalau misalnya Anda perempuan bertemu dengan laki-laki terus didampingi dengan ayah gitu, dengan mahramnya, ini ngejaga lah biar tidak timbul fitnah gitu teman. Jadi pastikan bertemu, ngobrol secukupnya, ditemani mahram. Jadi intinya ketemunya itu atau mencarinya itu kita jodohnya di tempat yang benar gitu. Jangan nih ada nih sosok yang kita suka, terus agamanya seagama, seiman, terus background kita ketemunya sudah baik, misalnya di tempat yang baik ya, di masjid atau di kajian. Nah kita coba untuk berdoa gitu, minta sama yang di atas, benar gitu, itu jodoh kita gitu, minta sama yang di atas.
Nanti tidak lama biasanya ditujukan, kalau memang jodoh nanti didekatkan lah insya Allah. Itulah kurang lebih. Misalnya udah itu kita lakuin, ikhtiarnya udah bagus, terus perbanyaklah ibadah teman-teman. Jadi terutama sih kalau saya sih sedekah lah teman-teman. Sedekah itu memperlancar jodoh, memperlancar rezeki. Minta restu juga sama orang tua, itu jaga hubungan baik sama orang tua. Kalau itu udah semua dilakuin, terus ternyata memang masih didekatkan gitu sama Allah, ya insya Allah itu jodoh kita lah. Terus begitu udah klik, mantep lah gitu, udah putuskan untuk menikah saja gitu. Jangan ditunda-tunda lagi, jangan ditunggu mapan lah, jangan ditunggu kita misalnya kalau karyawan tetap gitu, jangan ditunggu untuk itu gitu. Kalau udah cocok menikah aja gitu. Saran saya sih begitu, menikah saja, membangun rumah tangga bersama-sama gitu. Ya insya Allah nantinya berkah lah, rezeki mah ngikutin sih insya Allah. Kalau udah berumah tangga, insya Allah rezekinya mengikuti. Intinya begitu teman-teman. Nanti setelah fase galau kita terlewati, kita sudah berhubungan, sudah memiliki istri, berumah tangga, mempunyai anak. Nah nanti ada fase berikutnya gitu teman-teman. Sekarang saya udah di fase berikutnya lah gitu. Nanti saya cerita lagi ya, fase apa sih setelah fase menikah gitu, yang nanti akan kita hadapi. Gak bisa kita hanya mengejar dunia gitu, terus gak bisa hanya melihat fisik gitu. Ada sisi spiritualnya juga yang perlu kita bangun gitu. Dan thank you, hatur nuhun, arigato, see you next video, bye bye.